Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Ya, sebelumnya saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan baik doa dan material yang sudah diberikan keluarga besar kami, di mana hari Selasa kemarin kakak kami yang nomor 2 yang ada di Purwokerto dipanggil Tuhan. Dan satu hal, kami secara pribadi juga merasa kehilangan kakak kami yang kami kasih ini. Enggak berapa jauh, baru 1,5 bulan bedanya dengan Ibu Rus. Tapi satu hal bahwa kita sebagai anak-anaknya tetap ada dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih dari seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini firman Tuhan diberi judul keluarga ribut versus rukun. Nah, diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai yang ke-32. Mari kita yang buka Alkitab bisa membukanya. Kalau enggak punya Alkitab, kita bawa Alkitab ya. Sama-sama kita perhatikan ayat demi ayat di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Perhatikan. Saya ulang, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah apa? Sesama anggota. Nah, sesama anggota ini berbicara tentang satu dengan yang lainnya, kita yang ada di tempat ini. Keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga keluarga-keluarga di dalam rumah tangga kita tentunya. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Slide berikutnya. Nah, keluarga yang rukun, harmonis dan bersatu tentu didambakan oleh semua orang. Namun untuk mewujudkan semuanya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu yang
kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita ingin membentuk satu keluarga yang rukun itu, yang harmonis dan bersatu itu, tentunya kalau kita ingin memulai membentuk keluarga yang baru itu, ada sesuatu angan-angan, ada satu impian yang setiap kita tentunya yang ada di tempat ini pengennya apa? Rukun adanya, harmonis dan bersatu. Sehingga kita boleh apa? Menjadi keluarga yang rukun. Nah, kalau keluarga kita rukun bersatu, maka saya yakin dan saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan. Saudara akan mengalami yang namanya apa? Damai dan sejahtera. Tetapi kalau di mana saudara dan saya ada keluarga yang seringkali cekcok, ribut. Nah, apalagi dunia melihat hari-hari yang ada. Para artis-artis, selebritas yang ada di negeri kita dan bahkan di dunia yang ada ini, kalau sudah mereka merasa, wah karena saya tidak cocok lagi sama istri saya, sama suami saya, apa yang dilakukannya? Berpisah atau bercerai. Itu keputusan akhir, karena apa? Merasa dirinya tidak lagi cocok, merasa dirinya tidak lagi bisa bersatu bersama di dalamnya. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang broken home. Dan pagi hari ini bacaan yang kita baca, nas yang kita baca ini memberikan kita kunci untuk membangun keluarga yang rukun, yang bahagia, yang ada damai dan sejahtera. Apa langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-25 tadi di sana dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah apa? Sesama anggota. Jadi kunci yang pertama, supaya kerukunan itu ada di dalam kehidupan kita saat kita membangun keluarga kita, yang pertama kita harus menyatakan yang namanya apa? Kejujuran. Kejujuran ini sangat penting yang harus kita lakukan. Ayat ini menyatakan bahwa dusta adalah hal yang harus dibuang. Dan sebaliknya kita harus berkata apa? Berkata benar. Nah, saudara, kalau kita dalam keluarga tidak ada kejujuran di dalamnya, akan dibawa kemana keluarga ini? Karena dusta itulah yang menyebabkan perselisihan terjadi, pertengkaran terjadi. Sehingga jika di dalam keluarga dipenuhi dengan kata-kata yang kosong atau kebohongan dan tipu muslihat, jangan berharap saudara menemukan kerukunan yang terwujud di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, untuk kita jujur, untuk kita berkata tidak bohong, itu adalah salah satu kunci pertama. Jadi kejujuran itu awal di mana kita keluarga-keluarga ini dapat mempertahankan satu
keharmonisan, satu kerukunan, satu kesatuan di dalamnya. Kalau ada dusta saja, sekali kita berdusta, maka saya yakin dan saya percaya, kita tidak akan lagi dipercaya. Kita tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah keluarga itu. Sehingga akan menimbulkan yang namanya perselisihan dan perpecahan. Oleh sebab itu, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Bruri peso 7 atau peso 5. Nah, lagunya Bruri. Kita tidak boleh ada dusta di antara kita. Karena itu kunci di mana kita boleh membangun keluarga kita dengan baik. Sekecil apapun, kita harus berkata jujur di hadapan mungkin saat ini kita sesama anggota keluarga. Kita harus berkata jujur. Mungkin ada suami yang mau keluar, "Mah, saya mau keluar." Keluarnya kemana? Kalau keluar itu kan banyak saudara ya. Mau keluar main, mau keluar beli apa. Jadi harus ngomong sama keluarga atau istri atau suami atau anak. Saya mau keluar ke tempat ini. Jadi nanti kalau orang ada tamu yang datang mencari, Pak Mus ada di mana Bu? Enggak tahu keluar aja katanya. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini harus kita bangun sejak dini saudara. Karena dengan kita berkata di dalam kejujuran itu, membuat saudara itu mendapatkan kepercayaan penuh. Amin. Tadi dikatakan bahwa ayat ini kita tidak boleh berdusta di antara sesama anggota. Sesama anggota ini berbicara juga antar keluarga. Demikian juga saudara dan saya yang ada di tempat ini. Apalagi terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, sering kali kalau pas tugas nggak tahu singer, nggak tahu musik. Saya besok nggak datang, tolong gantiin ya. Mungkin izin, saya mau keluar kota. Atau mungkin bisa berkata lain, saya lagi bla 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 dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, dia ada di rumah. Enggak jujur. Kalau memang enggak bisa melayani, dia katakan saya enggak bisa melayani karena harus dengan jujur saudara. Sehingga pelayanan yang saudara pertanggungjawabkan ini bisa menjadi, bukan menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi berkat di mana saudara berada. Jadi harus berkata jujur apa adanya. Jangan karena alasan A, jawabannya A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu enggak dikenan sama Tuhan. Itu yang menyebabkan sehingga menimbulkan banyak hal. Permasalahan-permasalahan terjadi. Nah, terlebih kita yang ada di gereja ini. Mari untuk kita bersatu menyatakan kasih dan rahmat Tuhan yang ada di gereja ini. Supaya terwujud dengan baik yang harus kita lakukan. Kita harus menyatakan kejujuran. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya untuk kita berkata jujur ini
atau bohong, dengan banyak hal yang terjadi, itu seringkali masih mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita ingin mengalami suatu keluarga yang rukun, yang harmonis, hal langkah yang pertama ini, jangan seringkali kita berbohong. Jangan kita seringkali berdusta satu dengan yang lainnya. Nah, Tuhan mau kalau saudara menyatakan satu sikap kejujuran kita, integritas kita yang baik di hadapan Tuhan, maka saudara akan lebih lagi dipercaya Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kunci yang pertama supaya kita bisa membangun kehidupan yang harmonis, yang rukun di antara sesama anggota tubuh Kristus dan terlebih keluarga lepas keluarga. Yang pertama kita harus menyatakan yang namanya kejujuran. Nah, yang sering masih bohong-bohong, ya. Nah, saya ingat waktu saya masih bekerja di sekuler, di perbankan dulu. Nah, kalau waktu masih di PNIN pada waktu itu, baik di PNIN maupun di Danamon, kalau waktunya gajian, ya, dulu itu kalau di tempat kami di PNIN dulu, itu seringkali teman-teman saya itu bikin karena nggak ada rincian, jadi cuman pakai struk gitu aja, nggak ada print-printannya gitu. Jadi bikin rincian sendiri saudara. Gajiannya segini, lemburannya segini. Nah, nanti kalau ada pinjaman koperasi ditulis pinjaman koperasi segini. Jadi mereka seringkali berbohong kepada istri-istri yang ada di rumah. Dengan apa? Struk gajinya itu dirubah saudara. Tapi puji Tuhan, selama saya bekerja selalu amplop gajian itu saya serahkan sama bendahara rumah. Jadi kalau ada apa-apa saya tinggal minta aja bendahara saya. Puji Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Terlebih kalau kita disuruh, karena kita menjadi karyawan, nah terkadang atau pegawai, apa yang sering dilakukan? Ngerubah apa? Nota belanja. Yang harganya 25 jadi berapa? Oh 500 katanya. Hal-hal yang seperti inilah yang seringkali terjadi saudara, yang tidak kita sadari. Tuhan mau di mana saudara dan saya menyikapi segala sesuatunya dengan tidak berbohong. Harus jujur di hadapan Tuhan. Orang dunia berkata kalau kita jujur, kita maka akan jadi ajur. Kalau dunia mengatakan gitu saudara. Kalau kita jujur, kita ajur. Tapi saya yakin di sini saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita harus berkata A di atas A, B di atas B. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kejujuran yang menjadi kunci pertama bagi kita. Untuk kita bisa membangun satu keluarga sesama anggota yang rukun dan harmonis. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sana di dalam ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan,
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jika kemarahan terjadi, hal mana yang tidak dapat dihindari di dalam keluarga, ayat ini memberi prinsip penjelasannya, saudara. Jadi prinsipnya adalah multimedia. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi prinsipnya adalah yang kedua ini, kita harus dapat mengatasi yang namanya kemarahan. Selesaikan sesegera mungkin agar tidak berubah menjadi dendam berkepanjangan. Jadi untuk membangun kehidupan yang rukun, yang harmonis, ada damai dan sejahtera, kita harus dapat mengatasi yang namanya kemarahan. Karena kalau kemarahan itu terus kita pendam, terus kita pelihara, maka ada bom waktu yang akan terjadi. Sehingga kalau kita tidak dapat mengendalikan amarah itu, maka akan ada sesuatu hal yang terjadi lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang ada di tempat ini, saya yakin pernah yang namanya marah. Marah itu sebetulnya bukan tidak boleh, tetapi amarah itu adalah sesuatu hal yang membangkitkan atau mengeluarkan emosi kita. Tetapi kemarahan itu tidak harus berkepanjangan. Saudara boleh marah, tetapi marahnya jangan sampai melebihi matahari terbenam. Jadi cukup hari ini saudara marah dan besok jangan lagi dipendam-pendam. Artinya akan menjadi dendam yang berkepanjangan. Kalau saudara melihat berita-berita di televisi dan juga berita-berita di sekitar saudara, bagaimana ketika saudara melihat dan mendengar ketika orang yang marah ini sampai berkepanjangan dendam kesumat katanya. Hanya karena hal yang sepele, hanya karena perkataan, atau hanya karena tidak diberi sangu sama orang tua, sama kakek, sama nenek. Si anak ini karena dendam dan sakit hati yang berkepanjangan ini. Maka ada sesuatu hal yang membara dalam hatinya. Sehingga karena dendam berkepanjangan itulah sampai terjadi yang namanya pembunuhan. Nah, kalau tidak disadari di dalam hidup saudara dan saya, memang marah boleh saudara. Tetapi jangan sampai marah itu berkepanjangan. Kita harus dapat mengendalikan nafsu kita, kemarahan kita. Karena Tuhan mau supaya kita cepat sesegera mungkin berdamai satu dengan yang lainnya. Kalau ada sesuatu masalah, jangan sampai dipendam, saudara. Selesaikan sesegera mungkin. Terkadang jujur kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sesama pelayan Tuhan,
baru gesekan sedikit aja mutung saudara. Nyalain Tuhan. Undur daripada Tuhan. Hal ini tidak menjadikan kita, iman kita semakin tumbuh di hadapan Tuhan. Justru ketika kita masih menyimpan kedengkian, kemarahan dalam hati kita ini, justru iblis dengan mudahnya untuk melemahkan iman kita, saudara dan saya. Tetapi kalau kita ada masalah dan sesegera mungkin kita terus selesaikan, maka akan ada damai dan sejahtera di dalamnya. Tidak lagi bermusuhan, tidak lagi mendendam. Karena apa? Di sana ada pengampunan. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni satu dengan yang lainnya, Tuhan sendiri berkata, Tuhan juga tidak akan mengampuni akan setiap keberadaan kita. Itu sebabnya mari kita bangun hubungan kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sehingga sedikit-sedikit kalau ada masalah, bertengkar satu dengan yang lainnya. Kalau sudah bertengkar, tentunya yang dikorbankan adalah satu dengan yang lainnya. Suasananya sudah tidak lagi ada damai dan sejahtera. Yang ada apa? Curiga satu dengan yang lainnya. Mari. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk kita apa? Bersatu rukun di dalamnya. Amin. Nah, kalau kita rukun, kita ini jadi guyup saudara. Kalau sudah guyup, komunikasi kita satu dengan yang lainnya, hubungan satu dengan yang lainnya itu indah di dalamnya saudara. Tidak ada yang curiga satu dengan yang lainnya. Mari kita bangun. Supaya kerukunan di dalam gereja, kerukunan di dalam rumah tangga itu terjalin. Marah boleh saudara. Tapi jangan sampai berkepanjangan. Sehingga membuat apa? Dendam di dalamnya. Kalau sudah dendam, waduh bahaya saudara. Bisa saling bunuh-membunuh. Jangan sampai di gereja kita Raja Wali ini ada perpecahan karena kemarahan satu dengan yang lainnya. Kita jaga hati kita jaga emosi kita. Supaya melalui kehidupan kita, amarah itu dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga kita terjalin satu komunitas anak-anak Tuhan yang mengasihi. Puji-pujian dari awal sampai akhir tadi sungguh indah. Kalau kita lakukan dengan sehati, sepikir, seroh, dan kita bisa bergandeng tangan, membangun kehidupan gereja kita GBI Raja Wali ini untuk semakin memancarkan cahaya kemuliaannya di tengah-tengah di mana saudara Tuhan pakai dan Tuhan utus. Amin. Siapa yang masih sering marah? Kendalikan amarah kita dan cepat berdamai. Kalau ada salah sedikit, ya ampunilah saudara. Diampuni saja. Ya. Enggak ada kita yang sempurna. Kalau kita salah, segera kita datang, kita minta maaf, minta ampun. Nah kalau kita salah, kita minta ampun, minta maaf. Supaya hubungan kita, saat kita dibangun keluarga kita,
keluarga yang rukun, yang harmonis, dan mempermuliakan Tuhan. Kemudian, hal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-29, dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jadi kunci untuk kita bisa membangun keluarga yang rukun ini, Tuhan inginkan untuk kita menjaga yang namanya mulut kita, perkataan kita. Karena perkataan kita ini diibaratkan sebagai sumber air, bisa mengeluarkan sesuatu yang baik atau yang meracuni. Jadi saudara, menjaga perkataan ini sangatlah penting. Karena firman katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan ini atau kata-kata ini sesuatu yang indah kalau kita ucapkan dengan perkataan yang baik. Tetapi kalau ucapan kita, perkataan kita yang menyinggung, yang menyakiti hati sesama kita, itu akan timbul racun-racun di dalamnya. Sehingga apa? Ada yang sakit, hati. Sakitnya di sini. Nah, itu sebabnya jagalah perkataan kita yang ada. Dan cara kita menjaga perkataan itu salah satunya adalah dengan menyadari bahwa perkataan kita akan dipertanggungjawabkan kelak dalam penghakiman. Itu di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-36. Jadi perkataan kita yang kita keluarkan ini, itu harus saudara dan saya nantinya dipertanggungjawabkan kelak dalam penghakiman nanti. Itu sebabnya hati-hati saudara dalam kita berkata. Kita harus menjaga benar-benar perkataan kita. Karena perkataan itulah kunci di mana kita bisa membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Coba kalau di dalam rumah tangga, seorang ibu atau seorang bapak, kalau sudah marah, hatinya tidak berkenan, waduh itu ngomong-ngomongin anak-anaknya. Maaf kata, seringkali saya dengar kalau di tetangga-tetangga itu, anak-anaknya itu kalau sudah dimarah itu ngomongnya, waduh, anaknya goblok kamu. Anaknya sendiri saudara dikatakan gitu. Tuhan sendiri yang menciptakannya tidak pernah berkata demikian kepada anaknya saudara. Anaknya salah, dibimbing saudara. Anaknya salah, dituntun. Nah, kita punya gubernur, Pak Deddy Mulyadi. Nah, yang anak-anak nakal dibawa kemana? Di barak, diproses, digembleng mentalnya. Nah, supaya apa? Anak ini menjadi anak-anak yang baik. Bapak Ibu,
saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini Tuhan mengajarkan untuk saudara itu memiliki perkataan yang baik. Kalau keluarga perkataan kita baik, maka akan terpancar satu kehidupan yang sungguh menyenangkan dan memurnikan Tuhan. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun. Jangan perkataan yang seringkali menyudutkan seseorang. Perkataan yang seringkali memfitnah seseorang. Yang julid. Itu sebabnya mari kita pakai perkataan kita untuk memperkatakan kebenaran firman-Nya. Memperkatakan firman-Nya. Memperkatakan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan firman, maka buahnya akan menjadi nyata. Kalau perkataan kotor itu membuat racun di dalamnya. Oleh sebab itu, pakai mulut kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai mulut kita untuk memperkatakan firman, supaya ketika firman kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, maka hatinya bisa dibangun. Nah, kemarin ketika kami berkumpul di Purwokerto dengan meninggalnya kakak saya, Mas Daud itu, saya jumpai rekan-rekan sejawatnya, terlebih guru-guru yang ada di Purwokerto itu. Mereka memberikan satu kesaksian yang membangun dan menguatkan saya secara pribadi dan juga tentunya keluarga besar. Nah, guru-guru itu cerita sama saya, ngomong. Dia sampaikan bahwa kalau Pak Daud ngomong itu menyejukkan hati. Ada damai Pak di sana. Jadi kalau Pak Daud menyikapi hal-hal di lingkungan guru-guru dan juga murid-muridnya. Dan guru-guru teman-teman yang itu ngomong, kalau Mas Daud ngendiko niku Pak, hati kula tuh ayem. Jadi perkataannya itu memberkati, membangun. Tidak sedikit-dikit kalau ada sesuatu menyalahkan dan menyalahkan. Tidak saudara. Sekalipun dia pimpinan. Tetapi kalau ada hal yang salah terhadap anak buahnya. Tidak pernah marah. Tapi apa? Memberikan nasihat. Nasihat perkataan-perkataan yang membangun. Bahkan tidak memberikan perkataan yang menyudutkan. Enggak pernah. Bukan itu saja saudara. Murid-muridnya ketika dia menjadi guru BP. Ketika dipindah, guru itu juga bercerita. Itu anak-anak yang bandel-bandel gitu. Tapi setelah dinasihati sama Pak Daud, Mas Daud ini. Apa yang terjadi saudara? Anak-anak itu yang tadinya bandel, yang seringkali bolos. Dengan nasihatnya itu, dengan perkataannya itu. Puji nama Tuhan saudara. Murid-muridnya diubahkan. Murid-muridnya ini nggak pernah lagi bolos saudara. Jadi kita harus mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena apa? Dengan perkataan saudara itu nanti akan dipertanggungjawabkan saudara. Saat penghakiman nanti, perkataan itu akan dipertanggungjawabkan.
Jadi jangan sembarangan kita berucap. Menyakiti teman kita, menyakiti sesama kita. Tuhan mau supaya perkataan yang baik itu keluar di mulut kita, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kalau perkataan kita baik, maka saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan mendapati, oh iya, Pak Totong itu selama ada di bumi ini, perkataannya itu seringkali membangun orang lain. Ada Pak Ahok, dulunya suka marah, ngomongin yang macam-macam. Tapi setelah ada dalam Tuhan, perkataannya menyejukkan, menjadi berkat. Amin. Mau pagi hari ini, perkataan kita diubahkan Tuhan. Karena dengan saudara berkata-kata, itu akan dipertanggungjawabkan nanti saat penghakiman. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-31 sampai ke-32 dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemesraan dimulai dari tindakan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengajarkannya kepada kita. Berbicara dengan kemesraan, merawat kemesraan ini harus kita bangun juga di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga GBI Raja Wali. Karena apa? Kemesraan atau keramahan dan kasih yang dipraktekkan di dalam keluarga itu menghindarkan dari keributan yang berkepanjangan. Jadi satu dengan yang lainnya kita harus mesra dalam kasih kita. Satu dengan yang lainnya. Penuh kasih mesra. Nah, kasih mesra di sini berbicara tentang hubungan yang intim. Kasih mesra ini adalah bukti di mana kita saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Oleh sebab itu, kasih mesra ini harus kita bangun lebih lagi. Karena dengan kasih mesra, maka hubungan satu dengan yang lain ini boleh kita bangun semakin lebih lagi. Sehingga dengan kemesraan di dalam keluarga ini akan dapat menghindarkan keributan yang berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu, satu kesaksian yang terakhir dari saya pada pagi hari ini dengan perikop yang sudah kita dengar, yaitu membangun keluarga tetap kita rukun bersatu di dalamnya. Saya teringat ketika sebelum orang tua dipanggil, itu tahun 2019. Pada waktu itu kami pas kumpul waktu Lebaran. Tidak pernah kami itu berkumpul terus pakai seragam, enggak pernah. Jadi bebas pakaiannya. Dan pada waktu itu
saat-saat menjelang akhirnya, waktu itu Lebaran kalau nggak salah bulan Juli, kita semua itu pakai putih semua, foto pakai putih, bawahnya jin. Kami biasa kalau udah kumpul selalu ada persekutuan doa. Ya, memuji Tuhan bersama keluarga, anak cucu menantu kumpul jadi satu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah itu terakhir Bapak saya ngasih wejangan yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Dia ngasih nasihat yang terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan bulan Oktober tanggal 25. Jadi 3 bulan itu dia pesan pada kita supaya anak cucu menantunya itu harus rukun, harus bersatu. Nah, tadi setelah pujian tadi dinaikkan, saya memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saya meneteskan air mata. Saya tuh bersyukur Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kalau kita hidup rukun, Tuhan katakan apa? Di dalam Mazmur 130 Tuhan, Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Itu sebabnya. Mari kita jalin kerukunan hidup kita sebagai sesama anggota. Karena dengan kita bersatu, kita rukun. Saya yakin dan percaya, kasih setia Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan.